anak-anak ibu kelas 9, apa kabarnya semua? Sudah pada mandi kan? Sudah pada sarapan? Jangan lupa berdoa dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang medan magnet, masih tetap dalam materi kemagnetan. Medan magnet itu apa? Ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik. Jadi bisa kita lihat di sini ada satu magnet, maka daerah di sekitar magnet ini, yang masih dipengaruhi oleh medan magnet itu disebut dengan medan magnet. Contoh, kalau kita buat misalnya paku di sini, kita letakkan paku di sini. Nah, kalau paku ini masih bisa ditarik kuat oleh magnet, masih bisa ditarik, berarti daerah di sekitar sini adalah medan magnet. Tapi kalau kita letakkan misalnya di bawah di sini dan tidak bisa lagi ditarik oleh magnet, berarti ini bukan lagi medan magnet. Jadi daerah di sekitar magnet yang masih bisa ditarik oleh magnet, dipengaruhi oleh magnet, itu disebut dengan medan magnet. Paham ya, Nak? Nah, medan magnet itu kenapa terjadi? Karena adanya garis-garis gaya magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub, yaitu kutub utara, kutub selatan, adalah bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Interaksi antara kutub senama dan berlainan dapat kita lihat di gambar ini. Kita bisa lihat di gambar ini. Ya. Ini adalah garis-garis gaya magnet yang warna biru. Ini juga warna biru. Ini juga warna biru. Ini adalah garis-garis gaya magnet yang biru ini. Nah, lihat sini garis-garis. Didekatkan dua batang magnet, ya. Utara dengan utara, kutub utara dengan kutub utara bertemu. Ya, kenapa garis-garis gaya magnetnya seperti ini atau ini? Utara dengan selatan bertemu. Kenapa garis-garis gaya magnetnya seperti ini? Karena garis gaya magnet itu selalu keluar dari utara menuju ke selatan. Keluar dari utara menuju ke selatan. Ini juga keluar dari utara menuju ke selatan. Perhatikan di sini. Keluar dari utara. Lihat garis-garis panahnya nih ya. Keluar dari utara menuju ke selatan. Ya. Makanya yang senama menjadi tolak menolak. Karena masing-masing keluar sehingga menolak dia. Ya. Saling tolak menolak. Sementara ini karena didekatkan yang tidak senama antara utara dengan selatan, karena dia keluar dari utara menuju ke selatan, maka akan saling tarik-menarik dia antara kutub yang tidak senama. Itulah alasannya kenapa yang tidak senama itu tarik-menarik, yang senama akan tolak-menolak. Paham kira-kira, Nak? Itulah medan magnet. Jadi sama dengan dalam kehidupan sehari-hari, yang senama itu misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan akan tolak menolak. Tetapi kalau yang tidak senama, tidak sejenis misalnya antara laki-laki dengan perempuan, itu akan tarik menarik, bahkan mungkin akan jatuh cinta. Ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki ya berantem terus kan. Baik, itulah tentang medan magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Jadi contoh ada satu besi dililiti dengan kawat, kemudian dialiri dengan arus listrik, itu akan menjadi magnet.
Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Ya. Ini diteliti oleh Hans Ørsted dengan percobaannya seperti ini. Ya. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kamu perhatikan gambar. Kaidah tangan kanan menggenggam. Ini yang percobaan dilakukan oleh si Ørsted ya. Jadi yang besi dililit dengan kawat, kemudian dialiri dengan arus listrik. Maka kemanakah arah medan magnetiknya dan kemana arah arusnya? Kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, ibu jari menjadi arah arus, sementara 4 jari yang lain itu menjadi arah medan magnet. Nah, mengarah ke dalam dia. Kaidah tangan kanan ya nak, tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ibu jarinya ke bawah, berarti ibu jarinya itu menunjukkan arus. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Itulah ibu jari. Kemudian beginilah arah medan apa? Nah, kalau seperti ini, ibu jari ke sana, arah medan magnetnya ke dalam. Nah, begitu kira-kira ya. Itulah. Nah, sekarang seperti ini dia gambarnya. Inilah inti besi yang putih ini dililit dengan kawat. Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Ini memiliki kelebihan dibandingkan magnet permanen. Apa? Yaitu sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Jadi bisa itulah kelebihannya dibandingkan dengan magnet yang biasa. Ini bisa kita atur. Kita perbesar sifat kemagnetannya dengan cara bagaimana? Perbanyak jumlah lilitan kawat atau perbesar arus listrik. Sifat kemagnetannya juga bisa kita hilangkan tiba-tiba. Dengan cara bagaimana? Putuskan aja arusnya. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Bor listrik merupakan alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ini akan kita pelajari, gaya Lorentz akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini sekian pertemuan kita. Silakan kamu catat di buku catatanmu dengan rapi. Dan jangan lupa berdoa. Bye-bye.